Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Azikia Rahmah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nomor NIM saya 221210144. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Di sini saya akan membacakan atau ngalogat kitab Usfuriyah, hadis yang keempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul rabi'u, hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamata, dari Ibrahim an Alqamata, dari Alqamah. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhum, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepada mereka, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama, barang siapa yang belajar, baban, satu bab, minal ilmi, dari ilmu, yantafi'u bihi, maka ilmu akan memberikan manfaat dengan ilmu tersebut, fi akhiratihi, pada akhiratnya, wa dunyahu, dan dunianya. A'tahullahu, Allah akan memberikan khairan lahu, a'tahullahu, Allah akan memberikan kepadanya, khairan lahu, kebaikan, min umurid dunia, dari umur dunia, sab'atin alafin sanatin, 7.000 tahun, siyamin wanaha, siyamin nahariha, yang pada saat siang harinya ia berpuasa, qiyamin layaliha, dan pada malam harinya melakukan qiyamul lail, makbulan, diterima, ghairu mardudin, tidak akan ditolak. An Ibrahim, dari Ibrahim, an Alqamata, dari Alqamah. An Abdillahi, dari Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada mereka, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, a'malul mukaffina, perbuatan orang yang cukup, wassalatu, dan salat, a'malul a'ajizi, perbuatan orang yang lemah, wassaumu, dan saum, a'malul fuqara'i, perbuatan orang-orang yang fakir, wat tasbihu, dan tasbih, a'malun nisa'i, perbuatan perempuan, wassadaqatu, dan sodakoh, a'malul asqiyai, perbuatan orang yang dermawan, wat tafakkuru, dan tafakkur, a'malud du'afa, perbuatan orang yang lemah. Ala adullukum ala a'malil abtali, maukah kalian aku beritahu tentang amal-amal orang yang kuat atau pahlawan? Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma a'malul abtali, dan apa amalan atau perbuatan orang yang kuat? Qala, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi, menuntut ilmu, fa innahu, karena sungguhnya menuntut ilmu itu, nurul mukmini, cahaya bagi orang mukmin, fid dunya, di dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilmi, aku adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Falamma sami'al khawariju, maka ketika orang-orang khawarij mendengar, hadzal hadisu, hadis ini, hasadu, mereka hasad, aliyan, kepada Ali. Wajtama'a, dan berkumpul, asyaratu nafarin, 10 kelompok, min kibarihim, dari pemimpin atau dari pembesar-pembesar, qalu, mereka
berkata, qalu mereka berkata, inna nas'alu sesungguhnya kami akan bertanya, inna nas'alu minhu sesungguhnya kami akan bertanya, mas'alatan wahidatan pada satu masalah, wa naro dan kami akan melihat kaifa yujibulana bagaimana kami menjawab. Falau ajaba kalaulah kamu menjawab kullu wahidin setiap masing-masing dari kullu wahidin minna setiap masing-masing dari kita jawaban akhara jawaban yang lain, na'lamu kami mengetahui annahu alimun bahwasanya kamu orang yang berilmu. Kama qala nabiyyu alaihi salamu sebagaimana Nabi SAW bersabda, faja'a wahidun minhum maka datanglah satu orang di antara mereka yaitu orang-orang Khawarij, waqala dan ia berkata, ya Aliyun wahai Ali, al ilmu afdalu amil mal lebih utama ilmu atau amal, manakah yang lebih utama ilmu atau amal, ilmu atau harta. Fa'ajaba Aliyun maka Ali menjawab, faqala ia berkata, al ilmu afdalu minal mal ilmu lebih utama daripada harta. Faqala ia berkata, bi ayyi dalilin apa buktinya? Qala Ali menjawab, al ilmu mirasul anbiya'i ilmu adalah warisan para nabi, wal malu dan harta mirasu Qarun warisan Qarun, wa Syaddad dan Syaddad, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa ghairihim dan yang lainnya. Fazahaba bihadzal jawab maka berangkat dari jawaban ini. Faja'al akharu maka datang yang lainnya. Fasa'ala kama sa'alal awwal maka bertanya sebagaimana orang yang pertama bertanya. Fa'ajaba Aliyun maka Ali menjawab. Fa'ajaba Aliyun radhiyallahu maka Ali menjawab semoga Allah meridhoinya. Waqala dan ia berkata, al ilmu afdalu ilmu lebih utama minal mali daripada harta. Faqala ia berkata, bi ayyi dalilin apa buktinya? Faqala Ali menjawab, al ilmu yahri suka akan menjagamu, wal malu sedangkan harta tahri suhu kamu harus menjaganya. Fazahaba bihadzal bihadzal jawab maka berangkat dari jawaban itu. Waja'a wahidun minhum dan datang salah satu orang di antara mereka. Wasa'ala kama sa'alal awwal dan bertanya sebagaimana orang pertama bertanya. Wasani dan yang kedua bertanya. Fa'ajaba Aliyun maka Ali menjawab radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Waqala dan ia berkata, al ilmu afdalu ilmu lebih utama minal mali daripada harta. Faqala ia berkata, bi ayyi dalilin Faqala ia berkata, bi ayyi dalilin apa buktinya? Faqala ia berkata, li sahibil mali bagi pemilik harta itu aduwun katsirun banyak musuhnya, wali sahibil ilmi dan bagi pemilik ilmu sadiqun katsirun banyak temannya. Fadzahaba bihadzal jawabi maka berangkat dari jawaban ini. Waja'a akharu datang yang lainnya. Faqala maka ia berkata, al ilmu itu
al ilmu afdolu, ilmu lebih utama, amil mal, daripada harta. Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu, ilmu lebih utama. Faqala, ia berkata, bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala, iza sorofta, apabila kamu gunakan minal mali, daripada harta, fa innahu yankisu, maka sungguhnya dia akan berkurang. Wa iza sorofta minal ilmi, dan apabila kamu menggunakan ilmu, yazidu, maka akan bertambah. Fazahaba bihadzal jawab, maka berangkat dari jawaban ini. Hadara akhar, datang yang lainnya. Fasa'ala, maka bertanya, kama sa'alu, sebagaimana mereka bertanya. Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu amil mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, maka ia berkata, al ilmu afdolu minal mal, ilmu lebih utama dari harta. Faqala, maka ia berkata, bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala, ia berkata, sahibul mali, pemilik harta, yuda'a bismil bukhli, disebut yuda'a bismil bukhli, disebut orang disebut dengan pelit. Walu'um bismil walu'um, wasahibul mali, dan pemilik harta, wasahibul ilmi, dan pemilik harta, yuda'a bismil izomi, disebut dengan orang yang agung, disebut dengan orang yang agung, wal kirami, dan mulia. Fazahaba bihadzal jawab, maka berangkat dari jawaban ini. Wahadoro akhar, dan datang yang lainnya. Wasa'ala, dan bertanya. Anzalika, tentang hal itu. Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu minal mali, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, ia berkata, bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala, ia berkata, al malu yuhfizu minasariqi, ilmu dijaga dari al malu yuhfizu minasariqi, harta dijaga dari pencuri. Wal ilmu, sedangkan ilmu, la yuhfazu, tidak dijaga, minasariqi, dari pencuri. Fazahaba bihadzal jawab, maka berangkat dari jawaban ini. Wahadara akharu, dan datang yang lainnya. Wasa'ala anhu, dan bertanya. Faqala, ia berkata, bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala, ia berkata, sahibul mali, pemilik harta, yuhasabu, akan dihisab yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wasahibul ilmi, dan pemilik ilmu, yushfa'u yaumal kiamati, akan diberikan syafaat pada hari kiamat dengan ilmunya tersebut, maksudnya. Fazahaba bihadzal jawab, maka berangkat dari jawaban ini. Waja'a akhar, dan datang yang lainnya. Waqala, dan ia berkata, al ilmu afdolu, ilmu lebih utama, amil mal, daripada harta. Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu minal mali, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, maka ia berkata, bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala, ia berkata, al malu, harta, yandarisu, akan habis, mintulil muksi, yandarisu, akan habis, bitulil muksi, jika tidak digunakan, wal mururiz zamani, dan dimakan oleh waktu. Al ilmu, wal ilmu, dan ilmu, la yandarisu, tidak akan habis, wala yabla, dan tidak akan rusak. Fazahaba bihadzal jawab, maka berangkat dari jawaban ini. Wahadaro akhar, dan hadir yang lainnya. Wasa'ala, dan bertanya. Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu amil mal,
lebih utama ilmu atau harta. Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu, ilmu lebih utama. Faqala, ia berkata, bi ayyi dalilin, apa buktinya? Faqala, ia berkata, al malu, harta, yuksiyul qalbu akan mengeraskan hati. Al malu yuksiyul qalbu, harta akan mengeraskan hati. Wal ilmu, sedangkan ilmu, yunawwirul qalbu, akan menerangi hati. Fazahaba bihadzal jawab, maka berangkat dari jawaban ini. Wahadorol akhar, dan hadir yang lainnya. Fasa'ala, dan bertanya, anzalika, mengenai hal itu. Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu, ilmu lebih utama. Al ilmu afdolu amil mal, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Faqala, ia berkata, al ilmu afdolu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, ia berkata, bi ayyi dalil, mana buktinya? Qala, ia berkata, sahibul mali, pemilik harta itu, yuda'ar rububiyah, akan disebut sebagai Tuhan bisa babil mali, karena hartanya. Wa yuda'a sahibul ilmi al-ubudiyata, sedangkan pemilik ilmu akan disebut dengan hamba. Falau sa'aluni, maka kalaulah dia bertanya kepadaku, an hadza, tentang ini, la ajabtu, pasti akan aku jawab, jawaban akhar, jawaban yang lain, madum tuhayyan, selama aku hidup. Faja'u, maka datanglah mereka, yaitu orang-orang Khawarij, wa aslamu, dan mereka mengatakan dirinya Islam, yaitu kembali kepada Islam yang benar, kulluhum, semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah gramatika bahasa Arab yang telah dipelajari di pelajaran Qiraatul Kutub semester genap. Jumlah itu terbagi kepada 3, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan juga jumlah harfiah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim, yang pola kalimatnya itu adalah isim ditambah isim atau kata benda plus kata benda. Contohnya itu adalah yaitu mubtada dan khobar. Isim yang pertama disebut mubtada dan yang kedua disebut khobar. Mubtada itu kedudukannya harus dibaca rofa, begitupun khobar juga harus dibaca rofa. Nah, dalam ketentuan mubtada dan khobar ini harus sesuai dari segi kondisi, juga dari segi bilangan. Kondisinya kalau mufrad maka harus sesama mufrad juga isim mubtada dan juga isim khobarnya. Begitupun jika keadaannya itu atau jika bilangannya itu musanna atau tasniyah, maka isim yang menjadi mubtada dan khobarnya pun harus sama-sama tasniyah. Jika bilangannya itu jamak, baik jamu muzakkar salim atau jamu muannats salim, maka dua-duanya mubtada dan khobarnya pun harus sama dalam bentuk jamak muzakkar salim atau jamu muannats salim. Contohnya mufrad, contohnya dalam bilangan mufrad, Zaidun muslimun. Contoh dalam bilangan musanna atau tasniyah, ustadzani hadirani. Dalam jamak muannats salim, contohnya muslimatun qanitatun. Contohnya dalam keadaan mufrad tadi contohnya jika keadaannya itu muzakkar, mubtadanya muzakkar, khobarnya pun muzakkar. Contohnya
Zaidun muslimun. Zaidun muslimun itu muzakkar, karena tidak ada tamar butoh yang menunjukkan sebagai mu'annas. Sedangkan contohnya yang mu'annas adalah Aisyatu jamilatun, ditandai dengan tak marbutoh ini sebagai atau menunjukkan mu'annas. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Nah, ini terbagi kepada dua fi'il. Itu ada fi'il lazim, juga ada fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Sedangkan fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul. Maka strukturnya itu kalau fi'il lazim hanya fi'il beserta fa'il sudah dapat dipahami artinya. Tetapi jika fi'il muta'addi strukturnya itu fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih. Contohnya fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, yaqra'u sebagai fi'il mudhari', Muhammadun sebagai fa'il, dan Al-Qur'ana sebagai maf'ul atau objek. Dan di sini maf'ul itu adalah maf'ul bih. Kemudian contoh dari fi'il lazim. Jalasa tolibun. Nah, jalasa ini sebagai fi'il madi dan tolibun sebagai fa'il dari kata jalasa. Hadis yang keempat dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud yang terdapat dalam kitab Usfuriyah itu menjelaskan bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Mengapa demikian? Karena yang dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu akan diberikan pahala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, pahalanya itu di akhirat sebanyak atau seumur dengan 7.000 tahun, yang dimana dalam 7.000 tahun itu orang yang berilmu dalam siang harinya menjalankan puasa, dan dalam siangnya itu menjalankan ibadah qiyamul lail, yang ibadahnya itu dalam 7.000 tahun itu semuanya diterima, tidak ada ditolak sedikit pun. Lalu sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman, dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, kenapa alasan orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang memiliki harta? Karena orang yang berilmu itu atau menuntut ilmu, kegiatan menuntut ilmu itu merupakan salah satu kegiatan atau perbuatan orang yang kuat atau pahlawan, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ketika ada orang Khawarij yang bertanya kepada Ali. Mereka orang Khawarij bertanya kepada Ali mengenai hal itu karena Rasulullah pernah bersabda sebelumnya, bahwa beliau bersabda seperti ini, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan Ali itu kan sebagai keponakan Rasulullah sekaligus menantu beliau. Maka ketika orang-orang Khawarij mendengar hal tersebut, mereka merasa hasad kepada Ali, hasad atau iri dengki. Nah, kemudian mereka orang Khawarij itu bertanya, dan dijawab oleh Ali bahwa amalan orang yang kuat atau amalan pahlawan yaitu adalah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa melawan hawa nafsu atau
kuat dalam artian melawan berbagai rintangan, godaan ketika menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu itu pasti banyak godaannya, baik dari internal maupun dari eksternal. Dari eksternal itu pengaruh pergaulan yang bisa menjadikan kita terpengaruh, membuat kita lalai sehingga kita tidak bisa menuntut ilmu, dan godaan dari internal yaitu kemalasan. Apalagi pada saat zaman sekarang yang merupakan zaman era globalisasi, di mana kebanyakan orang itu lebih terfokus atau lebih banyak melakukan kegiatan dengan gadgetnya gitu daripada untuk mencari ilmu. Nah, tentunya kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, memahami bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah. Salah satunya ibadah itu kan tidak harus seperti ibadah sholat, zakat, puasa. Tidak seperti ibadah, tidak hanya selalu ibadah yang seperti itu disebut ibadah itu kan. Ada juga ibadah-ibadah yang lain, seperti salah satunya adalah menuntut ilmu. Karena kan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin untuk menuntut ilmu. Nah, di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa banyak keutamaan-keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang memiliki harta. Salah satunya bahwa orang yang memiliki ilmu itu akan mendapatkan syafaat dengan ilmunya, dan sedangkan orang yang memiliki harta itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta itu, bagaimana cara penggunaannya. Lalu orang yang berilmu juga akan memiliki keutamaan, yaitu akan diberikan keagungan, akan dimuliakan dengan keilmuannya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu sedangkan orang yang memiliki harta itu identiknya disebut dengan orang yang pelit atau orang yang kikir jika ia rakus dengan hartanya atau tidak mau berbagi dengan orang lain gitu. Lalu kemudian orang yang berilmu juga memiliki keutamaan. Salah satunya itu bahwa orang yang berilmu akan dijaga dengan ilmunya, sedangkan orang yang memiliki harta itu harus menjaga hartanya supaya tidak diambil oleh maling. Kemudian bagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin, dalam menyikapi hal tersebut, dalam menyikapi hadis yang tertera dalam kitab Ushuriyah ini, bahwa memiliki harta itu juga boleh, karena tidak dipungkiri bahwa kita hidup pasti membutuhkan harta untuk hidup, tapi jangan dijadikan fokus utama terhadap harta itu. Kita hanya fokus untuk mengumpulkan harta, tapi kita tidak diimbangi dengan menuntut ilmu gitu. Maka itu akan menjadi sebuah kecelakaan gitu, sebuah kecelakaan bagi kita kelak di akhirat. Karena yang dapat menolong kita itu salah satunya adalah ilmu kita yang akan menjadi syafaat. Mungkin penjelasan hadis nomor 4 itu hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.